Halo teman-teman sekalian, saya yakin kalian semua pernah ngedengar suatu kisah ataupun cerita tentang Medusa. Ya, tentang mitologi Yunani, tentang kisah-kisah kepahlawanan gitu. Mungkin kalau kalian sering main game seperti Dota 2 gitu, ada hero namanya Medusa, atau serika nonton film-film kolosal Yunani, ada Clash of Titan, ada Percy Jackson itu di film pertamanya Lightning Thief. Gue yakin kalian semua udah familiar lah dengan Medusa, dan gue ngerasa menceritakan Medusa sekali lagi itu akan cukup membosankan, tapi demi retention YouTube, karena saya harus mendapatkan 4000 jam, jadi gimana pun juga gue akan menceritakan sedikit, tapi pada akhirnya gue akan menjelaskan apa hubungannya kisah Medusa dengan patriarki, dengan sesuatu yang orang-orang menganggap Medusa hanya sebuah cerita, hanya sebuah tokoh, tapi menurut gue Medusa lebih dari itu. Medusa adalah gambaran ataupun representatif dari masyarakat patriarki, masyarakat tradisional memandang seorang wanita. Sebelum itu kita coba intro dulu. Oke, seperti youtuber-youtuber lainnya, Medusa diceritakan seorang perempuan yang cantik, perempuan yang menjadi pendeta di kuil Athena, perempuan yang menarik semua laki-laki bahkan dari kalangan dewa sekalipun. Salah satu dewa yang tinggi jabatannya, yaitu dewa Poseidon, penguasa laut, merasa tertarik dengan Medusa dan memperkosanya di kuil Athena. Nah, setelah diperkosa, Athena, dewi kebijaksanaan, merasa marah karena kuilnya terhina dan mengutuk Medusa. Nah, dari sinilah hal yang menarik terjadi ketika Poseidon, seorang dewa laut, memperkosa perempuan seperti Medusa, tapi yang dihukum malah Medusa. Dan dihukum oleh dewi kebijaksanaan Yunani bernama Athena. Gitu. Ya, sebenarnya kisahnya itu aja gitu. Tapi yang pengen gue sampaikan dari video ini adalah, sebenarnya bingung gak sih Medusa sebagai korban, tapi malah dihukum gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru gitu, ataupun bukan satu contoh aja, tapi sebuah contoh yang sangat sering di masyarakat kita. Bagi gue, Medusa adalah representatif dari masyarakat tradisional. Kenapa? Karena dari masyarakat konservatif, ketika terjadi pemerkosaan, semua yang disalahkan pasti ke perempuan. Perempuan dianggap tidak memakai baju dengan sopan, perempuan dianggap menggoda laki-laki, perempuan dianggap sebuah sumber daripada fitnah dan lain sebagainya. Memang itu tidak sepenuhnya salah, mungkin ada perempuan yang seperti itu gitu. Tapi gue rasa ketika adanya suatu kejahatan, yang benar-benar salah adalah penjahatnya gitu, yang benar-benar salah adalah pemerkosanya. Jadi tidak bisa disalahkan seorang perempuan. Namun Medusa, ketika dia sangat cantik dan dia menggoda, orang-orang dulu menganggapnya Medusa itu menjadi sebuah representatif dari orang yang meminta atau orang yang mengundang suatu kejahatan gitu. Dan ketika Poseidon memperkosanya, tidak ada keadilan di sana gitu. Yang ada hanyalah seorang dewi yang menjadi tuannya, menjadi orang yang harus melindunginya, malah menyalahkan pemerkosanya. Menyalahkan Medusa yang diperkosa. Bagaimana seorang yang sudah diperkosa tapi malah dia yang dikutuk, dia yang dikucilkan pada masyarakat. Medusa digambarkan sebagai monster yang hidup di suatu kuil Athena yang terbengkalai, dan semua pahlawan Yunani, orang-orang besar Yunani menganggap membunuhnya adalah sebuah pencapaian terbesar. Ya, dikisahkan Perseus itu seorang pahlawan, anak demigod, seorang keturunan Zeus dan manusia,
Dia diberikan banyak sekali kemudahan dari para dewa untuk membunuh Medusa gitu. Secara sederhana ini adalah bentuk bahwa orang yang sudah menjadi korban dan orang yang sudah dihukum, tetap saja masyarakat itu ingin membunuhnya. Padahal menurutku jika ini diambil dari perspektif yang berbeda, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Athena itu bukan menghukum, bisa saja ya dalam hal ini ya. Athena bisa jadi itu bukan menghukum, tapi dia diberikan kekuatan untuk melindungi dirinya. Dia menganggap Medusa itu berhasil diperkosa karena dia lemah. Oleh sebab itu dia diberikan kekuatan, dijadikan monster supaya tidak ada laki-laki lagi yang bisa mengganggunya. Tapi ketika dia memiliki kekuatan yang sama seperti laki-laki, setiap laki-laki yang dianggap pahlawan di Yunani saat itu menganggap dia mengganggu eksistensi dari laki-laki. Akhirnya para laki-laki itu berbondong-bondong ingin membunuh Medusa, ingin membunuh orang yang mengganggu adanya eksistensi laki-laki di masyarakat Yunani. Ini adalah gambaran sebenarnya, suatu sartiran mungkin posisi perempuan di masyarakat gitu. Perempuan itu nggak punya semacam legitimasi lebih lah untuk menyatakan kalau gue ini korban gitu. Karena pemikiran masyarakat, omongan-omongan masyarakat itu jauh lebih keras untuk menekan korban dibandingkan pembelaan korban itu sendiri gitu. Gimana caranya korban itu mau untuk menyampaikan aspirasinya? Bahkan ketika dia tidak kenapa-napa, dia akan jadi kenapa-napa karena tuntutan masyarakat itu gitu. Berapa banyak sih perempuan yang baru umur 24 itu udah dibilang kapan mau nikah, kok belum punya anak dan lain sebagainya. Ada tuntutan-tuntutan seperti itu yang akhirnya seolah-olah perempuan itu punya kewajiban-kewajiban yang lebih banyak daripada laki-laki. Padahal kan pada nyatanya kalau misalnya anak laki-laki harus dibilang punya kewajiban lebih besar. Tapi kenapa di rumah dalam kenyataannya perempuan itu lebih banyak dapat tekanan dibandingkan laki-laki? Kalau memang dianggap laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Oke, dianggap laki-laki punya tanggung jawab di luar rumah, dia harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Gue sepakat, sangat sepakat gitu. Tapi dalam waktu yang sama, ketika dia pulang dengan hasil, dia akan dipuja, dia akan dihormati dan lain sebagainya. Tapi seorang perempuan ketika dia sudah mengurus anak, mengurus rumah, dia melayani suaminya, itu bukan dianggap suatu hal yang spesial gitu. Tidak diberikan ruang seperti apresiasi yang seperti yang dilakukan laki-laki kepada laki-laki gitu. Nah, itu realita dari posisi perempuan di masyarakat gitu. Sekalipun dalam hal ini gue nggak sepakat dengan adanya gerakan-gerakan feminis di Barat. Gue nggak sepakat dengan gerakan-gerakan kesetaraan gendernya yang dibawakan oleh LGBTQ gitu. Tapi gue mendorong adanya keadilan bagi perempuan gitu. Keadilan itu kan dalam sebuah adagium hukum itu dia itu tidak memberikan yang lebih dan tidak memberikan yang kurang. Dia memberikan sesuatu pas dengan porsinya. Dan gue berharap teman-teman bisa memberikan pandangan-pandangannya di kolom komentar. Kita berdiskusi seperti biasanya. Dan video ini memang dari awal gue buat untuk ngebantu kawan-kawan lihat lebih luas lagi kalau ya memang posisi perempuan atau peran perempuan terkadang kita marginalisasi secara tidak langsung gitu. Bahwa orang-orang menganggap hal itu sebagai hal yang biasa aja, hal yang dianggap hal yang dikecilkan atau dikerdilkan gitu. Dan kisah tentang Medusa menurut gua adalah sebuah dorongan ya buat kita semua kalau kita harus lebih aware terhadap pelaku-pelaku atau kasus-kasus pelecehan seksual. Karena pertama mereka nggak akan mau speak up, mereka pasti punya ketakutan untuk speak up, apalagi itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari dia. Dan menurut gua
hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan support gitu. Dan buat teman-teman yang pernah melakukan pelecehan seksual dan kalian ngerasa kalian sudah ngerasa bersalah dan kalian pengen menebus dosa kalian, pertama adalah minta maaf lah kepada korban-korban kalian. Mungkin ini rasanya sepele ya, tapi menurut gua hal yang paling logis sekarang adalah pertama kalian minta maaf lah dengan korban-korban kalian. Cobalah untuk memberikan rasa nyaman gitu. Kalian tunjukkanlah rasa penyesalan kalian kepada mereka dan dan berubah gitu. Udah itu aja yang bisa gue sampaikan, berubah. Satu-satunya hukuman dilakukan pertama adalah untuk memberikan efek jera. Dan kalau kalian mau merubah diri kalian, mau terbuka untuk merubah diri kalian, menurut gue kalian juga punya menurut gue pribadi ya, kalian punya second chance untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Karena ya siapalah Prayoga Salim ini, hanya orang yang berlumuran dosa tapi kalian tidak mengetahui dosanya apa gitu. Itu aja dari gua. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasanya. Terus dorong channel ini karena gue berharap gue bisa tetap menginfluence hal-hal baik kepada kalian semua. Bye.